Baik-baik. Baru pulang bertapa. Merah-merah ya, sama ya buat ya. Iya, Romo. Hidup Akhirnya PDI. ada nih yang turun gunung. Sudah dapat ilmu kan? Sudah tinggi ilmunya nih turun gunung. Sudah dapat wangsit, Romo. Sudah sakti mandraguna. Kayak Gatot Kaca ya Romo, Sakti Iya. Mandraguna. Wah, cakep nih. Malam Romo Aidan, Selamat malam Pak Yudhistira. salam sehat, semangat Romo. Ya, puji Tuhan sehat. Amin. Malam Romo. Selamat malam Pak Frans ya. Ya, Ya, malam. Malam Romo. Selamat malam Pak Robi, mantap apa kabar? Baca Alkitab. Ini adalah merupakan komunitas umat di mana mereka terlibat langsung, secara langsung membaca kitab suci setiap hari melalui buku panduan yang sudah dibuat oleh komunitas Mari Baca Alkitab Khusus pada Makassar. Nah, bukunya seperti ini. Iya, ini bukunya. Penting dari sebenarnya Sekapusiri dari Monsignor itu bahwa mengenai kitab suci ini bukan pekerjaan sehari, bukan pekerjaan seminggu, bukan pekerjaan sebulan, setahun, tetapi seumur hidup. Sejauh Anda masih bisa membaca, karena itu adalah asupan rohani, asupan batin. Samalah kalau kita makan setiap hari 3 kali, kenapa untuk asupan jiwa ini Anda tidak bisa lakukan satu kali satu hari? Gitu. Ya. Baik, salam, selamat malam semuanya. Selamat malam, selamat sore, para pastor yang terkasih, para suster dan juga para frater.
Selamat sore, selamat malam, Bapak Ibu, para peserta kursus Alkitab Nasional Modul D yang dilaksanakan oleh Komunitas Mari Baca Alkitab Keuskupan Agung Makassar. Semoga kita semua sehat adanya dan sudah siap untuk mengikuti kursus kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, para pastor dan juga para suster, para frater, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Romo Aidan Putra Sidik. Selamat malam. Selamat malam, Romo. Malam, Bagaimana Bu. kabarnya, Romo? Puji Tuhan, baik. Sekarang Romo di mana? Di seminari Jalan Gagak di Oh, di Sarangraya. Makassar ya, Romo ya? Ya, sudah pulang dari tempat pertapaan. Pastor sudah selesai bertapa. Sudah. Baik, Romo, terima kasih sudah siap ya, Romo ya. Ya, siap. Hari ini, malam ini, kita akan mendalami tema tentang memahami arti Yesus Kristus Anak Allah menurut Injil Markus. Sebelumnya, mungkin kita akan perkenalan dulu dengan Romo. Boleh mungkin tim IT menampilkan kurikulum PT. Silakan. Ya, bisa dibaca. Romo Aidan adalah lulusan lisensiat teologi Biblis Universitas Kepausan Urbaniana Roma, Italia, dan juga adalah staf seminari Tor Sangala Tanah Toraja dan dosen kitab suci Diksit Stikpar Toraja, Sulawesi Selatan. Demikian perkenalan kita dengan Romo Aidan. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengawalinya dengan doa pembuka yang akan disampaikan oleh Romo Saverinus Mite, SDB, peserta dari Blitar. Kepada Romo Saverinus, saya persilahkan. Selamat malam, Bapak Ibu, Romo Frater. Mari kita mulai kegiatan kita, pertemuan kita malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu atas rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu, yang boleh kami terima pada diri kami masing-masing dan juga segenap anggota keluarga kami. Kini ya Bapa, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendalami sabda-Mu. Kiranya Engkau mengutus roh-Mu kepada kami masing-masing. Utuslah juga roh-Mu kepada para pembicara kami. Pada malam hari ini, Romo Aidan akan membantu kami mendalami sabda-Mu. Kiranya dengan sabda-Mu menuntun perjalanan hidup kami, hingga kami boleh kembali ke dalam pangkuan-Mu. Semuanya ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Saverinus yang sudah memimpin kita di dalam doa pembukaan. Bapak Ibu, sebelum saya persilahkan kepada narasumber kita malam hari ini, silakan mempersiapkan Alkitabnya dan kita akan fokus pada malam hari ini ke Injil Markus. Injil Markus. Jadi silakan dibuka sebentar sekiranya Romo Aidan mempersilahkan kita untuk membaca Alkitab. Silakan Bapak Ibu membacanya. Ya. Baik Romo, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan sepenuhnya kepada Romo untuk memulai. Silakan. Baik, terima kasih Bu Wati. Selamat malam Romo, Frater, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Shalom. Shalom. Ya, kita akan memulai kursus kita pada kesempatan ini dan saya akan share screen materi saya. Nah, saya ambil dari tema Injil Markus
Dan kita tahu kita mengenal ada 4 Injil. Injil Markus, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Dari 4 Injil ini dibagi 2 bagian besar. 3 Injil yang pertama, Matius, Markus, Lukas, itu lazim disebut Injil sinoptik. Karena kalau kita lihat itu banyak sekali kemiripan. Sementara kelompok yang kedua, yaitu Injil Yohanes sendiri. Karena itu punya gaya bahasa, punya teologi juga yang khas sendiri. Maka secara garis besar, 4 Injil itu umumnya dibagi menjadi 2 bagian besar. 3 Injil pertama, Injil sinoptik, lalu Injil Yohanes sendiri. Nah, dari keempat Injil, kita mengenal itu ada simbol masing-masing Injil. Injil Matius itu simbolnya manusia, Injil Markus itu simbolnya singa, Injil Lukas itu simbolnya lembu, dan Injil Yohanes itu simbolnya burung Raja Wali. Injil Matius kenapa simbolnya manusia? Karena itu dibuka dengan silsilah Yesus Kristus. Sementara Markus, kenapa simbolnya singa? Karena dibuka dengan nubuat Nabi Yesaya, aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, seperti singa yang mengaum-ngaum di padang gurun. Lalu Injil Lukas disimbolkan dengan lembu, itu karena dibuka dengan Sakaria, Imam Sakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis, itu mempersembahkan korban persembahan di Bait Allah, dan biasanya korban itu salah satunya adalah lembu biasanya, dan setelah penglihatan dia menjadi bisu, ya kurang lebih seperti lembu yang tidak bisa berbicara, kurang lebih seperti itu. Lalu Injil Yohanes itu simbolnya Raja Wali karena dibuka dengan prolog. Itu dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, yaitu ibaratnya Raja Wali yang terbang tinggi, melayang-layang di atas. Nah, dari keempat Injil ini, lazim juga dibedakan atau boleh dikatakan dikategorikan. Injil Markus itu, Injil yang paling singkat, itu biasanya dikatakan Injil katekumen. Lalu Injil Matius biasanya paling panjang 28 dan paling sistematis itu sering disebut Injil untuk para katekis, pengajar pakar katekumen. Sementara Injil Lukas itu biasa disebut Injil cinta kasih, tapi mungkin boleh dikatakan Injil untuk para misionaris, orang yang mewartakan. Lalu Injil Yohanes cukup berat kalau kita baca dibandingkan ketiga Injil sinoptik. Boleh dikatakan Injil untuk orang yang sudah matang atau pembimbing rohani, kurang lebih seperti itulah. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat tentang Injil Markus, Injil yang paling singkat, paling sederhana, paling lugas, dan boleh dikatakan untuk para katekumen, orang yang baru memulai mau mengenal tentang Kristus, siapakah Kristus itu. Bapak Ibu, Pak Pastor, Frater, mungkin ada suster, silakan buka Injil Markus bab 1 ayat 1. Nah, Injil Markus dibuka dengan ungkapan yang sangat menarik ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Markus dengan sangat lugas mengawali Injilnya dengan ungkapan ini, sekaligus ini menjadi proyek dari Injil Markus atau misi dari penginjil Markus, dia memperkenalkan siapakah Yesus itu. Dan di sini kita melihat ada 3 sebutan gelar. Yesus, dia adalah Kristus, dan dia adalah Anak Allah. Menarik sekali. Markus orang yang sangat lugas dan boleh dikatakan to the point. Itu kemudian di awal langsung menampilkan apa yang dia mau komunikasikan untuk pendengarnya, untuk murid-murid Tuhan, dan untuk orang yang mau mengenal pribadi yang sangat luar biasa itu Yesus. Kita lihat di sana tadi ada 2 gelar yang diberikan kepada Yesus, yaitu Kristus dan Anak Allah. Markus dengan sangat indah itu menampilkan itu bagaimana 2 identitas ini ditampilkan dalam Injilnya. Dan boleh dikatakan ini adalah kristologi dari Injil Markus sendiri. Yesus Kristus, nama Yesus itu sebenarnya menunjukkan sisi kemanusiaan Yesus, Yesus dari Nazaret. Maka dulu kan orang Kristen disebut, apalagi kalau di Toraja minta maaf, dikuat Tosarani, artinya orang pengikut orang dari Nazaret,
orang Nasrani seperti itu. Jadi Yesus dari Nazaret. Tapi sebenarnya ini menunjukkan sisi kemanusiaan Yesus. Karena dalam dogma gereja kita kan menerima Yesus itu satu pribadi, dua kodrat. Sempurna sebagai manusia dan sempurna sebagai yang ilahi. Nah, gelar yang kedua ini menampilkan hal itu. Gelar yang kedua yaitu Kristus atau gelar Yesus adalah Kristus, gelar pertama. Menunjukkan sisi keilahian. Jadi persis setelah dia bangkit, Yesus bangkit, maka dia mendapat gelar Kristus. Kristus ini bahasa Yunani, Kristos, itu sebenarnya dasarnya dari bahasa Ibrani, dari kata Mesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Kristus. Artinya orang yang dipilih, orang yang diurapi, dan dia menjadi juru selamat. Kemudian, Yesus Kristus adalah Yesus yang utuh manusia dan yang utuh ilahi. Jadi, juru selamat sejati. Jadi, menarik kalau kita melihat gelar Yesus, Yesus Kristus itu sebenarnya menampilkan tentang dua nuansa. Dia utuh manusia dan dia utuh yang ilahi. Maka dikatakan Yesus Kristus. Yesus menunjukkan sisi kemanusiaan dan Kristus menunjukkan sisi keilahiannya. Berikutnya tentang gelar anak Allah. Kata anak itu konotasinya menjadi sangat indah kita dengar dalam kata sapaan Yesus sendiri, Abba, anak Bapa. Jadi bagi Yesus, Allah itu bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang sangat dekat. Ibaratnya seperti Bapa yang mengayomi, yang melindungi, dan mencintai. Maka dengan kata anak itu ditunjukkan relasi yang sangat dekat atau relasi istimewa antara Allah dengan Yesus sendiri. Kata anak itu bisa juga dikatakan anak pilihan Allah, artinya anak yang dipilih secara khusus oleh Allah sendiri. Dan kita dengar dalam ungkapan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Poin yang ketiga, dari ungkapan anak ini, sebenarnya itu mau menunjukkan ibaratnya Yesus adalah anak emas, anak yang paling istimewa. Dialah yang sulung dari antara orang mati. Konsepnya adalah, kita manusia hidup di dunia, tetapi tujuan kita bukan di dunia ini. Maka kalau hidup kita berakhir pada kematian, maka sia-sialah segala-galanya. Semuanya akan menjadi absurd. Tapi syukurlah dalam iman kekristenan, dalam teologi, kita sampai pada keyakinan bahwa perjalanan hidup manusia tidak berhenti pada kematian, tetapi sampai pada mahkota kehidupan, yaitu kebangkitan mulia. Dan persis Yesuslah yang menjadi anak sulung. Dia yang dibangkitkan oleh Allah, dan karena itu kita punya jalan untuk mendapatkan kebangkitan yang mulia. Maka Yesus digelari anak Allah, dan kita ambil bagian dalam kealahan itu atau dalam status istimewa itu. Yesus anak Allah, nah lewat iman kepada Kristus kita pun juga dipanggil untuk ambil bagian menjadi anak-anak Allah. Nah, mari kita lihat tentang sedikit latar belakang dari Injil Markus. Sorry, saya keluar dulu. Oke. Pengarang Injil Markus adalah dia yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul bab 12 ayat 12. Ternyata nama lengkapnya adalah Yohanes Markus. Dan kita mendapat informasi ibunya bernama Maria dan mereka tinggal di Yerusalem. Kemungkinan besar mereka dari kalangan keluarga terpandang. Barnabas kita kenal sebagai rekan sekerja Paulus dalam karya misi, dan Barnabas adalah paman dari Markus sendiri, penulis Injil Markus. Yohanes Markus pun ikut serta dalam karya misi Paulus, namun bentrok dan berpisah, lalu kemudian dia kembali ke Yerusalem. Di Roma, entah bagaimana ceritanya, kemudian Yohanes Markus itu berjumpa dengan Petrus, dan dia menjadi sekretarisnya, kemudian dia menulis Injilnya pada tahun 65 Masehi. Jadi diperkirakan Petrus meninggal sebagai martir tahun 64 Masehi,
Dan murid-murid yang lain mengatakan kepada Markus, Markus, engkau selama ini menjadi juru tulisnya, selalu setia menemani dia, karena itu tuliskanlah kesaksian yang kau dapatkan dari Petrus sendiri, saksi mata langsung dari Yesus. Oleh karena itu, Markus pada tahun 65 Masehi di kota Roma mulai menuliskan apa yang didengar langsung dari Petrus, dan itu yang menjadi cikal bakal adanya Injil Markus sendiri. Berikutnya, jemaat Kristiani di Roma, di mana Markus tinggal itu sebagian besar adalah orang-orang non-Yahudi. Ini menarik, karena ada beberapa istilah yang harus dijelaskan dalam Injil Markus, itu menunjukkan bahwa jemaat Markus tidak semuanya orang Yahudi. Itu sebagian besar orang non-Yahudi dan mungkin juga adalah orang-orang Romawi. Maka nanti kita akan menarik melihat bagaimana dinamika Injil Markus ditampilkan. Dalam tulisan Markus, nampak pada bagian akhir pengakuan iman kepada Yesus sebagai anak Allah diucapkan oleh kepala pasukan yang notabene adalah orang Romawi. Nah, dalam Markus 15:35, itu justru kepala pasukan, orang yang bukan Yahudi, yang justru mengakui identitas Yesus, siapakah dia sesungguhnya. Dan Markus sebenarnya menunjukkan bahwa iman kepada Kristus tidak terbatas pada satu ras atau suku tertentu, yaitu Yahudi, tetapi bersifat universal. Termasuk orang non-Yahudi, orang Romawi, orang Yunani, kalau memiliki iman kepada Kristus, maka dia juga berhak atas keselamatan dari Allah. Dan saya kira ini persis anggapan Petrus dulu bahwa kalau orang mau jadi Kristen, itu harus mengikuti Taurat terlebih dahulu. Paulus dalam hal ini sangat berpegang teguh bahwa bukan lagi pada Taurat yang menentukan keselamatan, tetapi justru pada iman kepada Kristus. Maka Markus di akhir Injilnya, di Markus 15:39, menampilkan figur kepala pasukan orang Romawi mengakui identitas Yesus, itu sebenarnya menunjukkan tentang keselamatan yang bersifat universal dari Allah yang dinyatakan atau dialami dalam Yesus Kristus sendiri. Jemaat di Roma mengalami penganiayaan dari pemerintah Romawi. Karena itu Markus menekankan tema anak manusia yang bersengsara. Jadi Markus sendiri menampilkan suatu tema bahwa menjadi murid Tuhan itu bukanlah jalan yang mulus serba menyenangkan, tetapi punya resiko. Dan siapapun yang mau menjadi pengikut Yesus harus siap untuk resiko itu. Dan kita bisa tahu karena memang jemaat pada waktu itu mengalami penganiayaan yang sungguh hebat dari pemerintah Romawi, khususnya dari Kaisar Nero dan kaisar-kaisar sebelumnya atau setelah itu. Minta maaf, agak error ini. Oke. Bagi Markus, menjadi murid Yesus bukanlah hidup yang damai tentram, menyenangkan, melainkan kesiapsediaan menanggung risiko. Nanti kita akan lihat poin-poin ini dalam pembahasan berikutnya. Mari kita lihat susunan Injil Markus secara garis besar. Markus bab 1 ayat 1 sampai 13 itu boleh dikatakan pendahuluan, berbicara tentang tema Yesus sebagai Kristus anak Allah. Bagian berikutnya itu blok pertama, Markus bab 1 ayat 14 sampai Markus bab 8 ayat 26. Ini diberi judul Rahasia Mesias atau pewahyuan yang pertama, Yesus sebagai Mesias. Blok yang kedua itu Markus bab 8 ayat 27 sampai 30. Itu antaranya. Itu ada pengakuan Petrus di Kaisarea Filipi. Lalu blok yang kedua itu Markus bab 8 ayat 31 sampai Markus 16 ayat 8. Itu rahasia anak manusia. Boleh dikatakan pewahyuan yang kedua, Yesus sebagai anak manusia yang bersengsara. Nah, coba Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih perhatikan. Ini Markus ayat 16, bab 16 sampai 8. Sebenarnya Markus itu berakhir sampai 16
ayat 20. Banyak para ahli yang meyakini bahwa Markus bab 16 ayat 9 sampai 10 itu adalah tambahan redaksi kemudian oleh mungkin para murid-murid Tuhan. Sementara aslinya secara kritik redaksi itu dia berakhir di 16 ayat 8. Nah, mari kita lihat ciri kristologi Injil Markus. Ini kita melihat, tadi saya sudah katakan, Markus membuka Injilnya dengan suatu proyek. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ternyata dalam perjalanan, orang tidak mengenal siapakah Yesus itu. Makanya orang bertanya-tanya siapakah dia. Dalam Markus bab 8, kita melihat Yesus bertanya kepada murid-muridnya di Kaisarea Filipi, menurut orang siapakah aku ini? Maka mereka menjawab, ada yang mengatakan engkau adalah Elia, ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, atau engkau adalah salah satu dari Nabi Perjanjian Lama. Jadi orang menduga-duga siapakah persis Yesus itu. Tapi syukur Simon Petrus mewakili para murid itu memberikan pengakuan yang lantang dan mengatakan engkau adalah Mesias atau engkau adalah Kristus. Maka poin pertama dari identitas Yesus, Kristus itu diakui oleh para muridnya. Dia adalah Mesias atau Kristus. Dalam perjalanan selanjutnya, ternyata orang-orang Yahudi diwakili oleh para imam kepala dan juga ahli-ahli Taurat yang tahu tentang tradisi bangsa Yahudi dan sejarah tentang mesianitas, ternyata tidak mengenal siapakah Yesus itu. Maka di pengadilan Mahkamah Agama, imam besar bertanya tentang identitas Yesus. Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Misteri identitas Yesus ini kemudian di bagian akhir, Markus 15:39, itu justru diakui oleh orang non-Yahudi, orang asing yang notabene tidak mengenal sama sekali tentang tradisi Yahudi, tentang tradisi tentang mesianitas, melihat wafat Yesus di atas kayu salib dan mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Maka kita melihat proyek Injil Markus dibuka dengan Yesus Kristus anak Allah. Gelar Kristus diakui oleh para muridnya, dan gelar anak Allah justru diakui oleh orang asing. Dari poin ini, kita bisa menangkap bahwa keselamatan dinyatakan kepada bangsa Yahudi, diwakili oleh para murid, dan setelah itu ternyata keselamatan itu bukan milik satu bangsa tertentu, tetapi milik siapa saja yang punya iman dan berani mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dari 4 poin ini, sebenarnya kita bisa melihat dinamika atau perjalanan kristologi Injil Markus sendiri. Berikutnya, kristologi Injil Markus, kita lihat dalam 2 tahap pewahyuan Injil Markus. Tahap yang pertama disebut rahasia Mesias. Yesus tampil dengan karya yang mengagumkan dan kewibawaan ilahi, namun dia disalah mengerti oleh orang lain. Ditolak orang-orang Farisi, ditolak orang-orang sekampungnya, tidak dipahami oleh saudara-saudaranya, bahkan oleh muridnya sendiri. Tapi pengakuan Petrus di Kaisarea Filipi, seperti tadi kita sudah lihat di Markus bab 8 ayat 27, Petrus mengatakan engkau adalah Mesias. Tahap yang kedua disebut rahasia anak manusia. Jawaban Petrus belumlah cukup. Yesus adalah Mesias yang menderita, dan hal ini jelas dari 3 nubuat sengsaranya. Kita lihat dalam Markus bab 8 ayat 31-33, Markus bab 9 ayat 30-32, Markus bab 10 ayat 32-34, itu bernubuat tentang Yesus akan wafat, tetapi 3 hari kemudian dia akan bangkit. Jadi sebenarnya Yesus di sini tampil bukan lama dalam arti Mesias seperti Raja Daud yang tampil luar biasa, tampil secara militeristik, dan tampil sebagai raja yang mengalahkan seluruh musuh-musuhnya dalam kegemilangan. Justru Yesus tampil sebagai manusia
atau sebagai Mesias yang menderita. Dan sekira itu betul menjawab tentang konteks Injil Markus waktu itu, seperti para murid yang dianiaya, ternyata guru mereka juga itu tidak kalah menderita atau penderitaan yang dialami, maka sebenarnya Markus menampilkan poin yang kedua, rahasia anak manusia adalah menjawab situasi para murid pada waktu itu. Nah, pewahyuan pertama dikatakan rahasia Mesias, siapakah aku ini? Dan Simon Petrus di Kaisarea Filipi menjawab, engkau adalah Kristus. Yang kedua, pewahyuan kedua, rahasia anak manusia, pengakuan kepala pasukan di bawah salib. Ketika dia melihat Yesus wafat demikian, maka dikatakan kepala pasukan itu mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Tadi saya sudah jelaskan bahwa dengan pewahyuan ini mau dikatakan bahwa keselamatan pertama-tama berakar dalam tradisi Yahudi, tetapi dalam Yesus Kristus keselamatan itu bersifat universal, diperuntukkan kepada siapa saja yang berani mengakui Yesus Kristus sebagai anak Allah. Seperti seorang non-Yahudi, yaitu orang Romawi kepala pasukan. Berikutnya tempat penulisan di kota Roma sendiri, dan kita tahu Roma itu selalu digelari sebagai Caput Mundi atau kepala dunia, mungkin karena konteksnya waktu itu adalah pusat pemerintahan kerajaan Romawi yang menjajah tanah Palestina pada waktu itu. Dan di kota Roma sendiri ada suasana anti-Kristen yang dialami oleh jemaat. Jadi sekitar tahun 62 Masehi, itu Kaisar Nero yang terkenal sebagai Kaisar yang crazy, itu dia bakar kota Roma. Dan kemudian orang-orang Kristen lah yang dikambing hitamkan. Maka zaman itu adalah zaman yang sangat susah, zaman kemartiran atau zaman penganiayaan para murid-murid Tuhan. Dan dua pilar gereja, yaitu Simon Petrus dan Rasul Paulus itu kemudian menjadi martir di kota Roma sendiri. Di kota Roma, kita kenal itu sebenarnya ada 4 katedral. Jadi katedral yang pertama itu adalah katedral kota Roma, katedral San Giovanni Laterano atau katedral Santo Yohanes Lateran. Katedral yang kedua adalah ini, katedral atau Basilika San Pietro Apostolo, katedral Santo Petrus Rasul. Dan katedral yang ketiga adalah Basilika San Paulo Apostolo, katedral Santo Paulus Rasul. Lalu katedral yang ketiga, yang keempat itu adalah Basilika Santa Maria Maggiore, katedral yang dipersembahkan untuk Maria, Maria yang agung. Dan tahun depan itu adalah tahun pembukaan pintu suci, Holy Door, yang dibuka setiap 25 tahun sekali. Sebenarnya dulu dibuka setiap 100 tahun, tapi karena dipikir terlalu panjang siapa sih yang bisa sampai 100 tahun, diperpendek menjadi 50 tahun. Tapi kemudian dikatakan itu masih terlalu lama juga. Akhirnya diambil kebijakan menjadi setiap 25 tahun. Itu hanya intermezzo. Nah, rahasia Mesias, pada bagian pertama Yesus menyatakan diri melalui karya mengagumkan, menampilkan kewibawaan ilahinya. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh jahat pun diperintah dan taat kepadanya. Namun ironis, dia tetap menyembunyikan identitasnya. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Maksudnya adalah apa? Yesus mau mengatakan, biarlah sampai selesai tugas misi ini, sampai akhir, lalu kemudian terbukti bahwa dia setia pada rencana dan kehendak Allah, lalu kemudian dia juga mau menunjukkan bahwa dia bukanlah Mesias seperti Raja Daud yang dibayangkan oleh orang Israel, tetapi dia adalah Mesias yang menderita. Lalu muncullah tanggapan negatif, dia dimusuhi orang Farisi, disalah mengerti oleh saudara-saudaranya, ditolak oleh orang sekampungnya, dan sulit dipahami oleh murid-muridnya. Yesus Kristus, Yesus Kristus dan anak Allah yang bersengsara. Mari kita lihat. Markus
membuka Injilnya dengan sebuah judul program, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Di bagian tengah, Yesus bertanya kepada para murid, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Kristus, atau dalam bahasa Ibrani, engkau adalah Mesias. Markus bab 8 ayat 29. Menjelang akhir Injil Markus, imam besar bertanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Kemudian pertanyaan itu sebenarnya dijawab di akhir Injil, di bawah kaki salib Yesus, kepala pasukan, orang non-Yahudi, orang Romawi mengakui identitas Yesus, sungguh orang ini adalah anak Allah. Maka proyek Injil Markus, Yesus Kristus diakui oleh para murid, dan anak Allah diakui oleh orang asing. Berikutnya jawaban Petrus bahwa Yesus adalah Kristus belumlah cukup. Hal ini tampak dari larangan keras Yesus kepada siapapun untuk tidak memberitahukan siapa dirinya. Petrus dan murid yang lain harus diam karena mereka harus mendalami arti mesianitas Yesus yang sesungguhnya. Ada 3 kali Yesus menubuatkan sengsaranya. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan sesudah 3 hari. Berikutnya 3 kali nubuat ini mengatakan bahwa Yesus sebagai Mesias Anak Allah yang bersengsara, bukan seperti anggapan orang yang mengharapkan Mesias sebagai tokoh politik yang dengan gilang gemilang akan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Yesus adalah Mesias yang harus menderita, dan hal ini dikatakannya dengan terus terang. Mesianitas Yesus tampak di akhir hidupnya di atas kayu salib. Nah, lihatlah, Yesus sungguh Mesias yang sejati. Tetapi dia bukanlah Mesias seperti seorang raja yang menang dalam peperangan, tetapi justru dia adalah Mesias yang bersengsara, yang wafat secara terhina di atas kayu salib. Artinya apa? Artinya refleksi dari hidup manusia yang kadang dirundung oleh ketidakberuntungan, kadang dirundung oleh penderitaan, kadang dirundung oleh air mata. Tetapi sebagai murid Tuhan, orang tidak pernah berputus asa karena guru sejati, Mesias yang sesungguhnya juga mengalami situasi yang sulit itu. Persis kalau kita berani seperti Simon Petrus mengatakan engkau adalah Kristus, dan berani seperti seorang tentara Romawi, seorang kepala pasukan tunduk di bawah salib Yesus dan mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah, maka kita menemukan jalan sampai pada keselamatan yang kekal. Dan itulah artinya, Yesus Kristus anak Allah. Yesus dari Nazaret adalah dia sang juru selamat, dia adalah anak Allah yang sesungguhnya yang dipilih secara khusus. Dia diolok-olok, disesat, dan disalibkan di atas palang penghinaan. Namun di saat itulah tampak sesuatu yang sungguh mendasar dan mulia. Kepala pasukan Romawi yang menjajah bangsa Yahudi dan menyelibkan Yesus justru mengakui identitas Yesus yang sesungguhnya. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Maka bisa dipahami, ketika murid-murid Tuhan di kota Roma, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, itu mengalami penganiayaan dan mereka bertanya, apa artinya kita menjadi pengikut Tuhan kalau kita mengalami nasib seperti ini? Dan persis Markus mau menjawab persoalan itu. Mesias Yesus adalah Mesias yang menderita, maka kita pun sebagai muridnya harus siap sedia dalam segala situasi, termasuk dalam situasi yang tidak mengenakan. Dan siapa yang setia, berani mengakui identitas Yesus, sungguh orang ini adalah anak Allah, dialah yang akan menemukan keselamatan yang kekal. Yesus diakui sebagai anak Allah yang ilahi, bukan pada saat dia membuat mujizat, mengusir setan, dan karya-karya agung lainnya, tetapi justru ketika dia mati tergantung di atas kayu salib. Inilah pesan yang diwartakan oleh penginjil Markus dalam hati setiap orang beriman. Dengan demikian, Markus mau menyampaikan apa? Penderitaan, tantangan, dan penganiayaan ternyata tidak pernah mengalahkan kasih yang ilahi kepada kita manusia. Hal itu terbukti apa yang dialami oleh Yesus.
meskipun dia disesat, disalibkan dan wafat secara terhina di atas kayu salib, tetapi itu bukanlah akhir dari perjalanan. Justru dengan jalan penderitaan itu, dia sampai pada mahkota kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kebangkitan yang mulia. Dan karena kebangkitan yang mulia itulah, Yesus menyandang gelar Kristus dan Anak Allah. Poin yang kedua, setelah kita berbicara tentang kristologi Injil Markus, selanjutnya kita akan berbicara tentang arti eklesiologi atau arti menjadi murid Yesus yang sejati. Saya sudah pernah sampaikan sebelumnya bahwa menurut Markus ada dua kata kunci untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Yang pertama adalah kita harus mengerti siapakah dia yang sebenarnya. Seperti Simon Petrus mengakui dia sebagai Kristus atau Mesias, dan seperti kepala pasukan di bawah kaki salib berani mengakui sungguh orang ini adalah anak Allah. Setelah kita mengerti, maka kita akan memberikan diri yang total kepada Kristus. Dua kata ini menjadi kata kunci untuk memahami eklesiologi atau makna menjadi murid yang sejati dalam Injil Markus. Pada tahap awal, Yesus menuntut para murid untuk mengerti. Hal ini nampak dari ungkapan pada bagian pertama Injil Markus. Muncul kata mengerti, tidak mampu mengerti, tahu, mendengarkan, dan sebagainya. Teks kunci untuk bagian pertama ini kita temukan dalam Markus bab 4 ayat 9. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, dalam arti mengerti, hendaklah ia mendengar. Maka bagi Markus, kata kunci untuk menjadi murid Yesus yang sejati adalah pertama-tama harus mengerti identitas Yesus yang sesungguhnya. Tahap yang kedua, Yesus menuntut pemberian diri atau terlibat secara total. Pemberian hidup secara total lewat keterlibatan penuh. Dalam Markus bab 10 ayat 29 sampai 30, dikatakan orang dituntut meninggalkan rumah, saudara-saudarinya, ladangnya demi Injil dan hidup kekal. Maka menjadi murid yang sejati dari dua kata kunci ini, mengerti dan terlibat, ini menjadi kata kunci untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Sebenarnya saya suka memakai ilustrasi ini. Sering saya ulang-ulang. Ibaratnya di suatu SMA, anggaplah di SMA Raja Wali, ada seorang Pak Guru mengatakan pada muridnya, Nanda misalnya, Nanda, tolong Nanda ambilkan buku di perpustakaan. Nanda belum apa-apa sudah lari ke perpustakaan. Tiba di sana dia bingung karena di situ ada deretan buku-buku matematika, buku IPS, buku biologi, buku kimia, buku sejarah, dan sebagainya. Dia pulang kepada gurunya, Pak, tadi saya disuruh ambil buku apa ya, Pak? Pak gurunya tersenyum dan mengatakan, Nanda, kau tahu dulu buku apa baru pergi ke perpustakaan. Saya butuhkan buku matematika untuk kelas 12 semester ganjil. Setelah Nanda tahu bahwa yang disuruhkan adalah buku matematika, dia lari ke perpustakaan, dia lihat deretan buku IPS, dia tidak akan ke situ. Dia lihat deretan buku kimia, dia tidak akan ke situ. Dia lihat deretan buku matematika, lalu kemudian dia akan mencari buku itu, dan setelah dia menemukannya, dia datang membawanya kepada gurunya. Dalam ilustrasi ini, saya kira ini bisa menjadi kata kunci untuk bisa mengerti apa yang dikatakan Markus. Yang pertama-tama orang mengerti terlebih dahulu. Setelah dia mengerti, lalu kemudian dia bisa memberikan diri secara total. Dan dalam Injil Markus, tadi saya sudah katakan sebenarnya di Markus kalau kita baca cermati itu sebenarnya berakhir di Injil Markus 16 ayat 8. Lalu para murid mengikuti Yesus dari awal. Misalnya dalam Markus bab 1 ayat 17 dikatakan, Yesus memanggil para murid, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tetapi dalam perjalanan, ternyata mereka gagal mengikuti Yesus sampai akhir. Simon Petrus menyangkal dia, Yudas Iskariot menjual dia, dan dalam Markus bab 14 ayat 50 sampai 51 itu dikatakan para murid meninggalkan Yesus seorang diri ketika Yesus ditangkap.
Maka pertanyaan kita, apakah betul kata akhir untuk para murid itu gagal total? Ternyata tidak. Dalam Injil Markus, bab 16 ayat 7, itu ada suatu harapan bahwa ketika Yesus bangkit kembali, dia mengundang para muridnya untuk menjumpainya di Galilea. Katakanlah kepada murid-muridku dan kepada Simon Petrus, jumpailah aku di Galilea. Dan ternyata undangan untuk berjumpa di Galilea itu adalah undangan rekonsiliasi. Yesus mau memulihkan para murid yang gagal mengikutinya sampai akhir. Sehingga kita bisa melihat para murid mengikuti Yesus ternyata tidak sampai akhir. Simon Petrus menyangkal dia, Yudas Iskariot mengkhianati dia, dan para murid meninggalkan dia seorang diri. Dalam Markus 15:40-41. Kata gagal mewarnai perjalanan para murid dalam Injil Markus, tetapi kata gagal bukanlah kata akhir untuk para murid. Undangan untuk berkumpul di Galilea, sekarang pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kalian ke Galilea. Kenapa Galilea? Karena di Galilea lah cinta pertama Yesus bersemi kepada murid-muridnya. Sehingga Injil Markus mau mengatakan, manusia bisa tidak setia, manusia bisa gagal, tetapi cinta yang ilahi tidak pernah digagalkan oleh ketidaksetiaan manusia. Maka undangan untuk berkumpul di Galilea kembali itu adalah undangan rekonsiliasi. Tuhan sendiri yang memulihkan ketidaksempurnaan para murid mengikutinya. Oleh karena itu menarik bahwa Injil Markus itu Injil yang singkat, lugas, lalu kemudian di akhir ditutup dengan open ending. Ini maksudnya adalah setiap orang yang membaca Injil Markus itu ibaratnya dia diundang masuk ke dalam dunia yang diciptakan oleh Markus dan dia memposisikan dirinya seperti seorang murid. Pertama-tama dia belajar mengerti siapakah identitas Yesus itu, lalu setelah itu dia belajar memberikan diri secara total dan sempurna kepada Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, saya kira ini saja materi saya, kurang lebih 40 menit atau 45 menit. Selebihnya saya kembalikan kepada MC, Ibu Wati, dan kita akan buka sesi tanya-jawab. Silakan. Baik, terima kasih Romo Aidan yang sudah memaparkan materinya pada malam hari ini. Bapak, Ibu, para Romo, dan para Suster Frater, untuk sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan raise hand dan juga boleh disampaikan melalui chat yang ada. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pak Geis, angkat tangan. Pak Geis. Mana Pak Geis? Pak Siap. Yudhistira. Iya, siapa lagi? Tolok-toloknya di belakang aja ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, baik saya persilakan Pak Geis. Silakan. Terima kasih, Bu Ati. Sama-sama. Ya, Selamat malam, silakan. Pastor Aidan. Malam, Pak Geis. Salam jumpa. Saya langsung aja ya. Ada Ya. dua diksi, ada dua kata yang cukup sering Pastor Aidan kemukakan tadi. Iman dan keselamatan. Dan kedua kata ini, universalitasnya itu kan dalam konteks bangsa-bangsa. Gitu, Ustaz. Ya. Sorry Pak Geis, dua kata keselamatan dan apa tadi satu? Iman. Oh, iman, ya. Oke, ya. Ya, Terima kasih. Ya. ya. Kalau kita mengimani Kristus dalam konteks universalitas bangsa-bangsa, oke. Keselamatan juga oke, yang kita sudah paham. Ini saya mau kaitkan dengan Konsili Vatikan Kedua. Yang saya tahu ya, mungkin nanti diluruskan, Pastor. Soal keselamatan ini, bagaimana mengukur universalitasnya dia dalam kaitan dengan tidak mengimani Kristus. Dan itulah, menurut ya, kembali lagi ke pengetahuan saya bahwa itu sudah terobosan dari Konsili Vatikan Kedua soal keselamatan di luar Kristus itu. Kan gitu. Mungkin ini kita dikasih
apa atas dasar Injil Markus ini dibawa ke sana ini pemikiran konsep seperti itu. Eh, Kemudian tadi soal mengerti dan tindakan. Ada 3 kata lagi sana. Mengerti dan tindakan itu harus totalitas juga memang sebenarnya. Tidak bisa setengah-setengah. Dan konsekuensi daripada itu yang dialami oleh para rasul. Bahwa semua jadi bisa martir kan, harus disiksa dan sebagainya. Mungkin itu Pastor Ron, Aidan. Ibu Wati, saya langsung jawab. Silakan Pastor. Ya, langsung. Pak Geis, sebelum saya menjawab, banyak terima kasih Pak Geis yang ditampilkan di podcastnya Keuskupan itu. Pak Geis itu saya ulang-ulang di mana-mana itu promosinya Pak Geis. Membaca kitab suci itu bukan pekerjaan sehari, sebulan, setahun, tapi seumur hidup sepanjang kita masih bisa membaca. Jadi tadi juga saya beri retret untuk para postulan, para calon suster SCMJ. Saya sampaikan itu. Saya bilang ini luar biasa kata-katanya Pak Geis. Membaca kitab suci itu bukan pekerjaan sehari, sebulan, setahun, tetapi seumur hidup. Jadi Pak Geis, terima kasih ya. Saya mau berterima kasih soal itu. Nah, soal pertanyaan Pak Geis tentang iman dan keselamatan, tentang mengerti, terlibat secara total. Yang pertama saya mau jawab tentang konteks Markus. Jadi Injil Markus mau mengatakan orang pertama-tama menjadi murid Tuhan itu harus punya iman. Iman itu diwujudkan dengan pengakuan kepada Yesus sebagai Kristus dan anak Allah sebagai Mesias. Lalu yang kedua, iman ini harus diperjuangkan. Ketika ada tantangan, ada penganiayaan, jangan langsung menyerah. Sudah, ngapain saya mau menderita? Saya ganti iman atau bagi Markus, persis disitulah totalitas. Sekali orang punya iman, itu tidak akan pernah mundur, sekalipun nyawa taruhannya. Dan Yesus itu menunjukkan, Yesus kan di Taman Getsemani hampir lari kan. Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Tetapi dia sadar, roh memang kuat, tetapi daging lemah. Lalu dia mengatakan, tapi bukanlah kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu ya Bapa. Dan itu dia dapatkan kekuatan dari doa. Sehingga kita bisa pahami bahwa Markus menekankan tentang Mesias yang bersengsara. Sebagai murid Tuhan yang dianiaya waktu itu, Markus menekankan tentang identitas yang sejati, murid Tuhan, dan itu iman. Kemudian yang kedua, iman ini harus diperjuangkan. Jangan digertak atau punya tantangan lalu mundur, tetapi disitulah iman dibuktikan yang sesungguhnya. Pertanyaan yang kedua itu terkait dengan ajaran gereja yang dikatakan Pak Geis, dan saya kira betul yang dikatakan Pak Geis, Konsili Vatikan kedua itu membuka pintu selebar-lebarnya tentang keselamatan. Dalam salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua kan kita kenal namanya Ad Gentes, itu keselamatan untuk bangsa-bangsa. Dulu memang gereja meyakini bahwa di luar gereja Katolik itu tidak ada keselamatan. Tapi dalam refleksi iman terus berkembang, sampailah pada kesimpulan bahwa di luar Kristus itu tidak ada keselamatan. Dalam arti Kristus jauh lebih besar daripada gereja. Sehingga orang sampai pada keyakinan bahwa kalau orang pun karena satu dan lain hal, mungkin tidak ada misionaris ke situ atau dia sudah punya iman lain, tetapi cara hidupnya menampilkan tentang keutamaan mulia seperti diajarkan Kristus, itu kita tidak boleh menjudge tidak dapat selamat. Tapi itu kan hak Allah. Tapi dari keyakinan Katolik itu Katolik tidak pernah eksklusif buta. Eksklusif buta tetapi inklusif. Maka apa yang dikatakan oleh kardinal oleh teolog Karl Rahner tentang Kristen anonim, saya kira mau menjawab itu soal keterbukaan gereja tentang keselamatan di luar itu. Jadi gereja punya keyakinan, tetapi itu juga dia tidak mau menjudge orang lain, karena itu adalah hak Allah. Dan saya kira ini kemajuan yang luar biasa yang ditampilkan oleh Konsili Vatikan kedua. Mudah-mudahan terjawab Pak Geis. Sekali lagi terima kasih atas motivasinya. Terima kasih, Pastor. Ya. Baik, terima kasih Pak Geis. Selanjutnya saya ada lihat di room chat Pak Gregorius Akiki Johari. Pak Gregorius ada? Silakan langsung bertanya Pak, pertanyaannya yang ada di room chat. Pak Gregorius.
Kalau Ada ini, ada Pak? ada. Ya silakan Pak, langsung aja. Ini Romo mau tanya untuk yang Ya, anak muda yang lari itu siapa ya, Romo? Apakah Oh ya, Markus sendiri atau ada tafsiran tersendiri untuk hal itu? betul. Itu dalam Markus 14 ayat 51 ya. Ya. Jadi Markus 14:50 kan dikatakan semua murid meninggalkan dia seorang diri. Lalu ayat 51 dikatakan ada seorang yang pakai jubah kemudian ditarik jubahnya lalu dia lari dalam keadaan yang minta maaf tidak punya busana sama sekali. Nah ini memang macam-macam penafsiran Pak. Sebagian meyakini itu adalah Markus. Tapi kali lalu saya tanya Romo Yosef Susanto di Jakarta, saya bilang menurut Yosef ini apa sih maksudnya? Lalu Romo Yosef sendiri memberikan penafsiran itu nuansa tentang Firdaus, artinya orang masih apa seperti Adam dan Hawa lah, tidak punya. Tapi saya juga tidak terlalu mengerti sekali waktu itu. Saya sendiri pribadi lebih punya pemahaman bahwa ketika terjadi penganiayaan, itu betul-betul murid meninggalkan Yesus secara definitif, total. Jadi itu sebenarnya kontras ditampilkan oleh Markus, bahwa kalau seorang beriman, harusnya tidak boleh mundur. Tidak boleh itu juga kita sembarangan, asal-asalan dan nekat, tidak, tentu saja. Orang beriman itu adalah, saya kira, terkait dengan bijaksana. Tapi sekali lagi, ketika hal fundamental dituntut dari hidup, itu orang berani untuk mempertahankan iman ini. Tidak seperti pemuda itu, dia berani melepaskan jubahnya dan dia dalam keadaan tidak punya apa-apa. Tapi Markus sebenarnya menurut saya pribadi, mudah-mudahan saya tidak salah, orang tidak boleh sebenarnya melepaskan diri dari identitasnya, dari imannya. Mungkin berat, mungkin pahit, mungkin sulit, tetapi dia harus bertahan persis seperti Yesus. Makanya nih Markus kan open ending. Ibaratnya kita masuk, kita manusia bisa gagal, tetapi yang ilahi tidak akan pernah gagal oleh ketidaksetiaan manusia. Maka Injil Markus 16 ayat 7 dikatakan, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, jumpailah aku di Galilea. Dan kalau kita baca Injil Yohanes kan 3 kali Simon Petrus ditanya, apakah engkau mencintaiku lebih dari yang lain? Itu Yesus mengatakan 3 kali saya maafkan atas kelemahanmu kepadaku. Mudah-mudahan terjawab, Pak. Terima kasih, Romo. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Gregorius. Makasih Romo. Ya. Masih ada lagi satu pertanyaan Romo dari room chat. Bapak Henrikus Hakedong dari Maumere. Pak Henrikus ada? Pak Henrikus? Ya, selamat malam. Ada, Bu. Silahkan langsung bertanya aja, Pak. Ya. Baik, selamat malam, Romo. Mohon bantuan Romo menjelaskan sedikit tentang siapa itu sosok Markus itu sendiri. Apakah dia itu murid dari Yesus langsung, ataukah ada murid dari para 12 murid itu? Kemudian sosoknya dia itu latar belakangnya apa sampai dia bisa menulis begitu bagusnya Injil Markus ini. Terima kasih, Romo. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi Markus itu dia orang Yahudi tentu saja. Dia tinggal di Yerusalem. Nama lengkapnya Yohanes Markus. Ibunya bernama Maria dan pamannya adalah Barnabas. Rekan sekerja Paulus dalam mewartakan Injil di tanah-tanah misi di Akaya, di Makedonia, di Pamfilia, di Efesus dan sebagainya. Dan itu Markus ikut serta. Tapi dalam perjalanan itu kemudian tidak cocok dengan Paulus. Alasannya saya kira karena soal ini. Apakah orang menjadi Kristen itu wajib mentaati Taurat atau tidak? Simon Petrus dan juga Markus tentu saja itu mengatakan masih wajib ikuti Taurat. Tapi Paulus berkeras tidak. Karena yang menyentuhkan keselamatan itu adalah iman kepada Kristus. Itu mereka bentrok. Sampai Markus memisahkan diri dan akhirnya bergabung dengan Barnabas. Paulus mengambil Titus dan yang lainnya. Akhirnya keputusan baru diambil pada konsili pertama dalam gereja pada tahun 49
di Yerusalem. Ternyata pandangan Paulus yang diterima bahwa iman kepada Kristus itu yang menentukan. Nah, entah bagaimana ceritanya, akhirnya Simon Petrus itu ke Roma dan Yohanes Markus itu menjadi muridnya. Dikatakan dalam 1 Petrus kalau saya tidak salah ingat, dia adalah anakku. Jadi Simon Petrus mengatakan pada Markus, dia adalah anakku. Itu artinya anak rohani. Artinya Simon Petruslah yang menuntun Markus mengenal Yesus, menjadi Kristen, sebenarnya seperti itu. Nah, di kota Roma, tadi saya sudah jelaskan, ketika Simon Petrus wafat tahun 64 Masehi, para murid yang lain mengatakan tidak ada lagi saksi hidup langsung seperti Simon Petrus. Karena itu, apapun yang dia katakan, tuliskanlah. Maka Yohanes Markus yang sebagai sekretarisnya menuliskan semuanya itu, dan dia mengatakan tidak ada yang saya tambahi, tidak ada yang saya kurangi. Pokoknya sesuai dengan, ya tentu saja tetap dengan suatu interest teologi yang tadi saya sudah jelaskan, dan inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Injil Markus yang menjadi kanon, salah satu kanon dari keempat Injil dalam Perjanjian Baru. Semoga bisa terjawab, Pak. Baik, Pak Der, terima kasih banyak. Sama. Baik, terima kasih Pak Henrikus. Saya kembali ke yang bertanya yang sudah raise hand. Silakan Pak Yudhistira. Kesempatan untuk Bapak, silakan. Selamat malam, Bu Wati. Selamat malam Pak, Ya, silakan. selamat malam, Romo. Selamat malam, Pak Yudhistira. Ya, saya tadi menyimak materi dari Romo Aidan dari awal sampai akhir itu sungguh lengkap ya. Markusnya itu titik-titik poinnya. Nah, kalau kita melihat seperti apa yang diajarkan oleh Romo, bahwa ini adalah katakumen. Memang benar sekali dari penjelasan Romo itu jelas sekali poin-poinnya, ada pertobatannya dimulai dari Yesus Kristus dan diakhiri dengan tentara Romawi yang mengatakan tunggu di Allah tunggu Yesus Kristus. Artinya saya menangkap satu makna filosofi dalam kehidupan saya. Tadi Romo juga mengatakan tentang kristologi, tentang eklesiologi, tentang gereja, berarti kan teologinya juga ada termuat di situ. Lalu saya menangkap dalam keimanan saya sebagai umat Katolik saat ini, saya melihatnya bahwa saya menemukan bahwa Markus ini memang mengajari kepada saya secara pribadi bahwa saya untuk menjadi seorang Katolik itu tidak tunggu saya harus mengerti dulu baru saya masuk Katolik, tidak. Karena kan kita ini atau saya ini dipilih bukan karena saya memilih. Ketika saya dipilih, tentunya Allah memiliki misi untuk kehidupan iman saya. Nah, lalu saya menangkap lagi ada dikatakan di Galilea itu yang bertobat itu artinya saya dipilih untuk bertobat untuk menjadi terang bagi orang lain. Jadi kalau begitu maknanya artinya ketika saya dipilih itu menjadi terang artinya saya harus menerima misi Yesus itu. Artinya misi Yesus itu di dalam gereja Katolik kan ada yang kita pahami itu yang mendasar itu artinya gereja yang satu yang kudus Katolik apostolik itu misi. Tanpa misi itu tidak ada. Apalagi nanti itu bermakna dengan apa artian credo itu dari situ juga. Nah, sebagai seorang Katolik yang benar-benar memahami keimanan yang menyelamatkan tadi itu, ya saya harus selalu bermisi mencari pemahaman dalam artian saya harus berinkarnasi setiap hari di dalam gereja melalui Ekaristi. Jadi bagi seorang Katolik, bagi saya, iman saya itu iman inkarnasi setiap hari saya harus ikuti misa gitu, selalu memperbarui berkata kese, ya sampai kapan sampai eskatologi itu tiba dan berharap seperti doa Romo bagi umatnya kan, marilah kita mohon, kita selalu bermohon dan berharap gitu, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Begitu sih Romo dialog saya. Ya. Baik Pak Yudhistira, terima kasih atas penegasannya. Dan saya kira persis kalau untuk kita Pak Yudhistira kan, misalnya saya lahir sudah Katolik, artinya masih belum tahu apa-apa. Tapi dalam perjalanan seperti itu saya dipanggil untuk menemukan iman yang benar yang saya imani ini, dan ternyata ini warisan yang terbaik dari orang tua.
Maka dalam perjalanan mungkin kita tidak dalam masa kemartiran seperti para murid pertama, tapi kan kadang-kadang kita malas ke gereja, atau kadang-kadang kita tidak mau ikut doa-doa. Sebenarnya itu tantangannya. Saya mau tidak merealisasikan iman saya ini. Atau di tempat lain, misalnya pekerjaan, kok karir saya tidak naik-naik. Ya, karena kamu harus ganti baju dulu. Ya, saya tidak maulah, biarlah karir saya seperti ini, tapi yang paling berharga iman saya ini saya tidak akan pernah gadaikan. Ya, mungkin dalam konteks seperti itu barangkali. Tapi Pak Yudhistira, terima kasih tadi sudah dicerahkan dengan baik. Ya, Terima kasih. satu kalimat boleh, Romo, satu kata aja. Artinya begini, iman kita kan tidak keluput dari akal budi. Iman pendekatan akal budi, kan ada 3, itu tradisi dan magisterium. Nah, iman kita ini kan mencari pemahaman tentang kebenaran kepada siapa, yang mana yang benar, yaitu dalam diri Yesus Kristus yang benar, yang dimulai oleh Markus itu. Bukan kebenaran menurut saya sendiri. Kadang kan kalau menurut kita sendiri bisa benar, bisa salah, kan begitu ya, Romo. Ya. Ya, makasih Romo. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Romo. Baik, terima kasih Pak Yudhistira. Ya, terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Silahkan angkat tangan. Sambil menunggu, kita ke room chat lagi, Romo. Ini ada Bapak Martel Lok. Saya baca ya, Romo ya. Ya, silakan. Apa pembelaan kita kalau ditanya jika ada yang mempertanyakan keabsahan kelanjutan Markus 16 ayat 8? Beberapa kali saya dengar kalau setelah Markus 16 ayat 8 bukan karangan Markus. Tadi kayaknya Romo ada menyinggung ini. Ya, betul. Ya. Silakan Romo. Ya, sebenarnya ini kalau kita bicarakan dalam belajar kitab suci itu ada 2 pendekatan. Pendekatan historis kritis, lalu pendekatan naratif. Nah, kalau pendekatan historis kritis itu kemudian orang sampai pada metode analisa redaksi. Kalau belajar tentang analisa redaksi, lalu kita akan melihat kanon asli atau teks asli dari kodeks dan dari papirus serta perkamen, ternyata aslinya adalah sampai 16 ayat 8. Tapi itu juga awal-awal di murid-murid pertama dulu, kemudian karena lihat dari karakter tulisannya dan redaksinya, ternyata ayat 9 sampai 8 itu ditambahkan kemudian, tapi masih murid-murid pertama, bukan baru. Nah, dalam pendekatan naratif sebenarnya kita tidak persoalkan bahwa itu asli atau tambahan, itu tidak ada masalah. Pokoknya dibaca utuh dari Markus 16 sampai 20, dan itu yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk refleksi. Hanya kalau kita mau pendekatan tentang historis kritis, ya kita harus mengakui aslinya seperti itu. Tapi by the way, terlepas dari itu, sebenarnya kita hanya menjadikan catatan kaki ini. Karena kita akan membaca full apa yang ditentukan dalam kanon kitab suci yang kita terima, Markus 16 sampai ayat 20. Ya sudah selesai kita terima. Seperti itu. Hanya tadi saya singgung ya, kalau kita mau sedikit mendetail, tapi itu juga tidak akan mempengaruhi sekali. Hanya yang saya mau tekankan tadi, bahwa dengan model 16 sampai 8 itu mau ditampilkan tentang open ending dari Injil Markus. Kan biasanya ditutup dengan perutusan tentang kebangkitan, penampakan, tapi Markus sedikit terbuka dia. Itulah kekhasan dari Injil Markus. Tapi sekali lagi kalau kita kembali ya, tetap kita setia pada kanon 16 sampai 20 dan kita akan baca secara utuh di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Pak Martel bagaimana? Jelas ya Pak Martel? Ya, semoga jelas. Ada lagi pertanyaan Romo di room chat dari Pak Surja Buwono. Pak Surja, ada Pak Surja? Pak Surja? Hadir. Oh iya, silakan menyampaikan langsung Pak. Ya. Tadi selain yang dijelaskan tadi, apa betul juga Injil Markus itu juga untuk dimaksud untuk memberitakan pekerjaan dan mukjizat Yesus Kristus? Iya. Terima kasih pertanyaannya. Saya kira iya, tidak menutup kemungkinan karena kitab suci bisa dilihat dari berbagai macam aspek dan sangat kaya untuk kita elaborasi.
Yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya adalah garis utama yang diterima tentang dua identitas Yesus yang dimulai oleh proyek Markus. Inilah Injil Yesus Kristus, Anak Allah. Lalu yang kedua saya tampilkan tentang bagaimana sosok atau bagaimana langkah untuk menjadi seorang murid Tuhan yang sejati. Pertama-tama mengerti, kemudian terlibat total. Tapi dari perspektif juga kalau kita bahas tentang mujizat-mujizat karya-karya Yesus, saya kira oke sekali. Dan sangat kaya, sangat membantu kita untuk bisa mengelaborasi Injil Markus ini menjadi sangat kaya untuk kita lihat. Ya, bisa lah saya kira. Gimana Pak Surja? Iya, cukup. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak. Masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Bapak Ibu, para suster. Mungkin dari suster-suster nih. Suster Ria. Pak Yudhistira resen lagi kembali. Berhubung Saya tidak boleh. ada yang Ya, bertanya, ya saya persilakan Pak. ya terima kasih daripada waktunya kosong. Saya hanya bertanya begini aja, Romo. Tadi Injil Markus itu dimulainya dengan Yesus Kristus. Ya. Lalu kalau seandainya, ini kita akan bicara seandainya. Tafsir. Kalau sampai waktu Yesus di atas kayu salib itu, dan dia tidak menyerahkan nyawanya, artinya kan keselamatan itu tidak terjadi atau belum ada. Di dalam perjalanan dari awal tadi itu yang dikatakan Injil Markus, menuju kepada penyaliban itu kan perlu satu waktu yang panjang. Bukan tiba-tiba langsung jadi. Di dalam perjalanan itu murid-muridnya tidak percaya dan tidak yakin siapa yang mereka ikuti, sehingga mereka selalu bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Nah, ketika dijawab oleh Petrus, Tuhan juga melarang peristiwa itu. Apa kandungan atau makna apa yang tersimpan di dalam peristiwa itu, dalam perjalanan dia menuju ke atas kayu salib itu? Kalau boleh, saya dikasih pencerahan, Romo. Ya. Baik, Pak Yudhistira, saya kira ini menarik pertanyaannya. Jadi sebenarnya yang mau ditampilkan di bagian pertama adalah seperti Manusia terus mencari bagaimana persis atau siapa persis yang saya imani ini. Dan itu bisa saja orang tidak menangkap. Tapi kita bersyukur bahwa Markus menampilkan itu seperti sebuah drama, bahwa model yang terbaik adalah itu, tetap setia untuk melihat siapakah Yesus sesungguhnya. Dan dalam hal ini ditampilkanlah Simon Petrus. Petrus mengakui siapakah Yesus yang sesungguhnya. Engkau adalah Mesias. Nah, sampai di kata Mesias itu tidak cukup. Karena bagi Yesus, dia tidak mau dia datang bukan seperti Mesias dalam kegemilangan duniawi. Dia justru Mesias ketika dia disalibkan di atas kayu salib. Maka muncullah 3 kali larangan atau berkali-kali jangan mengatakan bahwa saya Mesias, karena orang harus tunggu sampai akhir. Dan ternyata betul di akhir itu tampillah figur kepala pasukan Romawi itu mengakui dia sebenarnya tidak mau percaya, tetapi justru ketika melihat sendiri, lalu kemudian dia tertunduk dan mengatakan, sungguh orang ini anak Allah. Kalau kita ke Vatikan, Pak Yudhistira, itu masuk ke dalam, itu lihat di Basilika Santo Petrus, itu di sebelah kanan itu ada prajurit Romawi disebut namanya Longinus, yaitu kata bahasa Latin Longinus itu tombak, dan itu diyakini itu adalah prajurit Romawi yang melihat wafat Yesus, wafat demikian, dan dia kemudian menjadi Kristen menurut tradisinya. Dan saya kira ini menarik, dan mungkin kita berpikir ya kok seperti dongeng ya, tapi saya kira nilai historisnya ada. Ya meskipun ya memang ditekankan tentang nilai katekes imannya di sana, tetapi menarik lah kalau kita kombinasi dengan literatur dari sejarah tentang kekristenan awal. Penganiayaan di kota Roma, bagaimana orang tetap setia pada imannya, dan membuktikan betul Kristus Sang Juru Selamat yang sejati. Romo, tapi ketika Yesus menyerahkan nyawanya itu kan tidak berhenti di situ, kisah itu. Lalu dikatakan bait Allah itu terbelah dua, dan bumi bergoncang, dan orang-orang itu bangkit, orang mati itu ke Yerusalem.
yang saya tangkap ini, apakah itu mau mengatakan nubuatan Yesus bahwa dia akan menghancurkan bait Allah dan dia akan membangunnya kembali? Artinya gereja yang baru itu dibangun oleh Roh itu sendiri. Jadi gereja saat ini bukan gereja dalam bentuk rangka, tetapi hasil dari karya Roh Kudus. Oleh karena semua apa yang dikisahkan di dalam Perjanjian Baru dimasukkan ke dalam gereja Katolik itu. Sehingga terjadilah kita mengikuti Ekaristi. Jadi karya Roh Kudus bahwa setiap orang Katolik yang dipilih oleh Yesus harus memiliki misi. Artinya misi kesaktian kehidupan dia. Begitu pandangan saya menurut kisah itu. Kalau kita compare lagi ke kitab Yohanes itu, memang benar Yesus menyembunyikan diri dia. Oleh karena itu dia hanya melakukan mujizat saja. Begitu. Karena mujizat itu kan akan berlalu begitu. Nubuat berlalu. Jadi kita jangan terfokus kepada mujizat itu. Mujizat itu tanda-tanda ilahi. Begitu pandangan saya juga sih Romo. Ini dialog aja Romo ya. Saya tidak menggurui Romo. Ya, Enggak dialog apa-apa, ya. enggak apa-apa ya. Jadi Bagaimana sebenarnya, Romo melihat? Ya, bagaimana Romo melihat di situnya? Teksnya itu. iya. Jadi kan sebenarnya ketika Yesus wafat kan para murid sebenarnya ketakutan. Makanya mereka Ya, pintu, mereka lari karena mereka pikir ya kita salah ikuti orang. Mungkin ini orang terkutuk. Hanya orang terkutuk yang disalib. Tapi persis ketika Yesus menampakkan diri, lihatlah dua murid Emmaus kan putus asa pulang. Tapi ketika ya, Yesus menampilkan dua hal, sabda dalam perjalanan diterangkan kitab suci, lalu memecah-mecahkan roti, ternyata sadar, ternyata Yesus bukan orang yang dikutuk kalah, dia Mesias yang sesungguhnya. Makanya Simon Petrus yang murid yang lain mengatakan, kami lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tidak ada yang menghalangi kami untuk mewartakan karya keselamatan ini. Bahwa Yesus sungguh bangkit, bukan orang yang terhina. Itulah kemudian yang menggerakkan semuanya, dan kemudian sebenarnya Injil ditulis dari kisah kebangkitan lah. Ketika Yesus bangkit, lalu orang berefleksi ke belakang. Bukan dari betul. belakang ke ya. Itu maksud saya ngomong tadi Ya, itu. Bukan di ya, depannya. Kalau di ya, belakangnya dia nggak bangkit kan gagal itu Markus itu. Jadi ketika dia sudah bangkit itu tulis dari belakang ke depan. Oke. Maka dia lihat koheren dan lengkap. Nah, apakah murid-murid Yesus itu menjadi takut ketika Yesus mengajari mereka tentang makan daging manusia dan minum darah? Sehingga para murid kan berkata, ini ajaran apa begitu keras? Mereka pergi satu persatu. Ataukah mereka punya dimensi yang lain tentang perjanjian lama itu, Rom? Ya, Ada ya. kolerasinya di situ kalau saya lihat. Bagaimana menurut pandang Rom? Makan daging dan minum tubuh itu. Nah, itu Lalu kan baru nanti di dalam dunia perjanjian baru itu baru dikatakan akulah roh itu dari surga itu. Yang di dalam kitab Yohanes dari bab 13 ya, 13 sampai 19 itu yang diajari itu kan pada penggenapan Yesus Kristus tentang roti yang turun dari surga itu. ya, Begitu sih. iya. Apa sugesti masa lalu dia tentang ala-ala nenek moyang mereka itu. Ya, betul itu Pak Yudhistira. Kan orang-orang Yahudi menolak Yesus karena mereka terlalu bangga bahwa mereka adalah orangnya Musa. Makan makanan dari surga mana, lalu diikat dengan perjanjian anak domba. Tapi Yesus mengatakan tidak, yang sesungguhnya itu adalah makan dagingku dan minum darahku. Mereka bingung. Kita kan bukan Nah, kanibal, bukan vampir. Mereka tidak tangkap, ternyata Yesus maksudkan adalah Ekaristi yang kudus. Itu ya, sesungguhnya. di Jadi Injil Yohanes ya Romo ya. Di Injil Yohanes Pak baru dijelaskan Pak ya. Terima Yudhistira, kasih Romo. bolehkah Oke, saya lanjut dulu ke teman-teman yang ada boleh boleh. bertanya Terima di kasih. room chat? Iya. Terima kasih Bu Wati. Terima kasih Romo. Makasih Asik sekali Pak. dialognya. Terima kasih Romo. Iya. Terima kasih. Baik, Bagus. Romo, ini ada lagi di room chat dari Pak Martel tadi. Bolehkah kita menganggap kalau Injil Markus ini sebagai Injil karangan tidak langsung Petrus? Silakan Romo. Yang pertama kan Injil ditulis bukan sebenarnya laporan pandangan mata atau buku biografi, tidak, tentu saja. Injil itu tentu saja punya visi tertentu, yaitu ya mau membicarakan tentang Yesus. Jadi pasti ada bingkai teologi, tidak mungkin tidak. Sehingga kalau dikatakan kesaksian dari Simon Petrus diolah oleh Markus, lalu dia mau mengkomunikasikannya, ya benar. Tapi kalau dikatakan Injil Markus adalah biografi dari apa yang dikatakan
Simon Petrus mungkin tidak terlalu tepat karena setiap Injil punya interest teologi yang mau dikomunikasikan. Makanya tadi ada alur yang kita temukan. Iya. Jadi sebenarnya Injil Markus bukan buku catatan harian, bukan, tentu saja. Tapi memang dimisi untuk berbicara tentang Yesus loh, Mesias yang sejati. Dan saksinya Simon Petrus. Jadi ada garansi bahwa ini bukan karang-karang atau halusinasi atau imajinasi, tetapi bertolak dari pengalaman real orang yang sungguh mengikuti Yesus. Dengan segala macam suka dukanya, dengan jatuh bangunnya, tapi dia menemukan kekuatan iman di sana. Saya kira dalam arti itu. Baik Romo, mudah-mudahan Pak Martel bisa menyimak ya Pak ya. Ya, kembali ke Pak Surjab, Romo ini. Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus bilang ini untuk menyindir orang Farisi, untuk baca kitab Mazmur mengenai nubuat sengsara Yesus, atau karena Yesus dibuat dosa, karena dia menanggung dosa semua manusia di bumi dalam dirinya. Dan dosa memisahkan Yesus dengan Bapa untuk sesaat pada waktu itu. Atau mungkin kedua-duanya betul. Karena seperti Romo katakan, kitab suci bisa ditafsirkan dalam aspek berbeda-beda. Gimana tanggapannya Romo? Ya, yang pertama saya tidak terlalu setuju kalau dikatakan Yesus karena dosa. Bukan, tentu saja. Kita yakini dia tidak berdosa. Dia sama dengan kita manusia kecuali dalam hal dosa. Yang saya pahami dari kata Eloi, Eloi lama sabachthani, itu artinya Yesus sungguh manusia yang utuh. Dia merasakan kekosongan, penderitaan di akhir hidupnya, dan itu pelepasan yang total. Jadi, boleh dikatakan itu adalah ungkapan manusia yang sungguh bersengsara dan sampai pada ajal. Jadi sebenarnya kita bisa pahami bahwa Yesus memang sungguh wafat secara total. Bukan seperti yang digambarkan oleh, minta maaf saudara-saudara kita, bahwa dia orang yang diserupakan. Tapi tidak, Yesus adalah manusia yang utuh, yang sampai ke titik pengalaman manusia yang paling puncak, yaitu kematian. Dan saya kira dalam arti itulah ungkapan Eloi, Eloi lama sabachthani, Tuanku, Tuanku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu adalah kemanusiaan yang utuh, bahwa Yesus sampai pada taraf kemanusiaan di mana dia merasa hampa, kosong, hilang, dan ya sampai pada ajal. Saya lebih yakin dengan penafsiran itu. Baik, Romo. Apakah bisa, maaf Romo, saya sambung. Apakah bisa dalam keadaan yang tadi Romo jelaskan pada waktu Yesus mengatakan Eloi, Eloi, sama bisa digambarkan pada waktu Yesus di Taman Getsemani, waktu berdoa dalam keadaan. Waktu di Taman Getsemani itu pergulatannya, dan lebih menekankan dia mau lari atau dia bertahan. Makanya dia kan mengatakan pada muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. 3 murid tertidur, lari ketika ditangkap. Tapi Yesus juga pingin melepaskan tanggung jawab, tapi akhirnya tidak. Dia bilang, saya akan setia sampai akhir. Dan jadi waktu di Taman Getsemani soal pilihan, setia atau tidak. Kalau di atas kayu salib, ya kepasrahan total sebagai manusia yang utuh. Baik Romo, terima kasih. Satu lagi Romo, mungkin ini yang terakhir. Dari Pak Herman Yosep Syukur. Ternyata ada juga Mesias-Mesias palsu Romo yang muncul di akhir zaman. Bagaimana penjelasannya ini? Dan apa saja ciri-ciri Mesias palsu itu menurut Injil Markus? Demikian. Terima kasih. Silakan Romo. Saya agak bingung menjawab, tapi mungkin ya kalau kita lihat dari buahnya, kalau menyesatkan, membawa ketakutan yang berlebihan, tidak membawa pencerahan, mungkin ini. Contoh misalnya yang kita dengarkan yang kali lalu, misalnya The Children of God yang di Amerika. David Koresh itu kan mengakui dirinya, aku adalah Mesias. Tapi ternyata apa yang terjadi? Disuruh bunuh massal semua kan, jadi itu menyesatkan.
Sehingga bisa kita lihat dari buah-buahnya. Kalau ternyata itu kok menyimpang dari ajaran iman ya, yang dipatokkan, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita disesatkan. Kemudian yang kedua dari buah-buahnya. Kalau buah-buahnya ini tidak meneguhkan saya, tidak membuat saya berkembang dengan baik, menutup diri, mengambil jarak, ya harus dipertanyakan. Jangan sampai dalam kategori itu, seperti itu. Tapi terus terang saya tidak terlalu ahli tentang Mesias palsu. Iya, Romo. Baik, Romo. Saya kira sesi tanya jawab kita pada malam hari ini kita cukupkan ya. Kita sudah berada di pukul 20.30. Para Romo dan para suster, frater, Bapak Ibu yang terkasih, dengan selesainya sesi tanya jawab pada malam hari ini, maka pertemuan kita pada malam hari ini pertemuan yang kelima, di mana kita membahas tema tentang memahami arti Yesus Kristus anak Allah menurut Injil Markus, sudah selesai. Terima kasih kepada Romo Aidan yang sudah membawakan materi pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada para Romo, para suster, Bapak Ibu yang dengan setia mengikuti kursus Alkitab modul D ini hingga saat ini. Semoga kita akan terus bertemu sampai di akhir pertemuan kursus kita nantinya. Baik, selanjutnya saya akan mengundang Bapak Ketua Komunitas MBA Keuskupan Agung Makassar, Bapak Yunus Puandi, untuk menyampaikan sepatah kata sekaligus menyerahkan sertifikat untuk narasumber kita pada malam ini. Kepada Pak Yunus, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam Romo, selamat malam Suster, Frater, dan Bapak Ibu, teman-teman semua di dalam meeting Zoom malam hari ini. Terkhusus Romo Aidan, beliau juga adalah sebagai penanggung jawab MBA kita, komunitas MBA. Orang dalam. Terima kasih banyak. Orang dalam, betul Pak. Orang dalam. Dan sungguh kami di komunitas Mari Baca Alkitab Keuskupan Agung Makassar sangat bersukacita sekali dengan adanya Romo Aidan sebagai penanggung jawab dalam komunitas kami. Dan terkhusus malam hari ini dengan pemaparan tentang Injil Markus sangat luar biasa, sangat dalam sekali, dan kami sangat terbantu untuk hal itu memahami tentang Injil Markus. Terima kasih Romo Aidan sekali lagi ya. Dan saya juga ingin menawarkan kepada semua peserta kursus Alkitab Nasional modul D ini untuk mengajak Bapak Ibu, frater, suster bergabung di dalam komunitas kami Mari Baca Alkitab, di mana komunitas ini adalah komunitas mengajak umat untuk membaca kitab suci setiap hari dengan melalui buku panduan. Seperti ini. Panduannya mudah-mudahan bisa dilihat ya. Nah, kemudian di samping itu kami juga ada kegiatan-kegiatan, termasuk salah satunya kegiatan kan modul D ini, pendalaman iman kami juga lakukan khusus untuk anggota-anggota di dalam komunitas Mari Baca Alkitab. Nah, jika Bapak Ibu teman-teman ada yang mau ikut di dalam komunitas kami, silahkan menghubungi nanti saudari Eli Tobondo. Ada di dalam grup anggota di dalam grup peserta kan modul D ini. Ya, nanti Bapak Ibu boleh menghubungi dia untuk bergabung di dalam komunitas. Terima kasih. Dan ini kenang-kenangan oleh-oleh yang kesekian kalinya dari komunitas Mari Baca Alkitab Romo. Silahkan ditampilkan sertifikatnya. Pak Yunus, boleh saya komentar sedikit? Silakan Romo. Pak Yunus, sebenarnya banyak terima kasih dan saya mau sharing ini. Tadi waktu retreat sama para suster itu 8 hari. Dan hari terakhir kemudian saya tampilkan Mari Baca Alkitab, saya bilang ini sebenarnya tugas gereja, khususnya gereja partikular Keuskupan Agung Makassar mendekatkan kitab suci kepada umat. Dan saya mengatakan itu mujizat 6 tahun yang lalu, itu kami dipertemukan
Pak Yunus, Pastor Victor, saya, Artian, Ibu Grace, dengan siapa lagi ya, satu. Dan saya bilang itu dulu impian, tapi puji Tuhan, kita sudah tahun ke-7 ini dan semoga api ini tetap jalan. Jadi kita hanya sarana di tangan Tuhan untuk mendekatkan kitab suci kepada umat. Dan saya bilang pada calon-calon suster, semoga kalian nanti tergerak. Ini sebenarnya kita dipanggil siapapun untuk ambil bagian. Sebenarnya ini adalah misi gereja universal, diterjemahkan dalam gereja partikular Keuskupan Agung Makassar, mendekatkan sabda Tuhan kepada umat sebagai santapan rohani. Dan puji Tuhan banyak tangan-tangan kita lalui dengan jatuh bangun, dengan kadang-kadang kecocokan, ketidakcocokan, tapi ternyata roh Tuhan tetap menjadi kekuatan. Dan itu luar biasa, ini bagi saya ini sesuatu yang sangat meneguhkan. Banyak terima kasih untuk semuanya tanpa kecuali. Ya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih, Romo. Silakan Ya, multimedia. silakan, Bulme. Pak David ya. Ya. Kekar banget Romo Aidan di situ. Iya, sekali saya ini. Karikaturnya. Ya, sertifikatnya sudah diterima ya Romo ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Romo. Terima kasih Pak Yunus. Satu pengumuman untuk kita semua. Pertemuan kita selanjutnya pada hari Selasa depan akan mengangkat tema tentang makna sabda bahagia dalam Injil Matius yang akan disampaikan oleh narasumber kita Romo Ignatius Budiono Okarm. Ya, oh ini sudah ditampilkan. Ya. Baik, terima kasih para Romo, para suster, frater, dan Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan menutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan doa penutup dan saya tetap mohon kesabaran dari Bapak Ibu sebentar. Setelah doa penutup, kita akan sesi foto bersama. Mohon kesediaannya, perkenannya untuk kita on cam. Ya, baik, saya mengundang Bapak Timotius K.J. Haut, peserta dari Manado, untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Silakan Pak Timotius. Oke, baik. Terima kasih, Bu Pastor, Bapak, Ibu, Suster, Frater yang terkasih. Mari kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Dan sekali lagi, saya mohon sebentar kesediaan Romo Aidan untuk memberikan berkat penutup. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua sepanjang hari ini. Teristimewa lagi Engkau telah menyertai kami dalam pertemuan kami dalam mencintai kitab suci. Kami mohon ya Tuhan, semoga materi-materi yang telah kami terima senantiasa menggugah hati, budi, dan pikiran kami, agar kami semakin mendekatkan diri kepadamu, teristimewa melalui sabdamu sebagai pelita, jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Buatlah kami selalu untuk haus dan lapar akan sabdamu, sehingga sabdamu itu menjadi penopang, sumber kekuatan bagi perjalanan hidup kami. Terima kasih juga atas kebersamaan kami, yang dengan kesetiaan mengikuti dari waktu ke waktu dalam belajar tentang kitab suci ini. Terima kasih juga atas segala kebaikan-Mu, istimewa para pemateri, Romo Aidan yang telah membagikan pengetahuan imannya kepada kami melalui Injil Markus yang kami renungkan pada malam hari ini. Semoga di bawah terang sabda Allah senantiasa menuntun kami dalam perjalanan hidup kami, agar kami boleh menikmati kehidupan kekal bersama Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Persediaan Romo Aidan untuk berkat penutup. Semoga Tuhan beserta kita sekarang selamanya.
Semoga kita semua dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih Romo. Pak Timotius. Kasih. Kita akan masuk pada sesi foto bersama. Silakan di kameranya dibuka. Silakan multimedia. Thank you. Baik, Bapak Ibu, kali ini sesuai permintaan semua akan saya ambil. Jadi sekali lagi mohon supaya open cam. Ada sebanyak 5 slide di sini, jadi agak bersabar ya. Giginya akan sedikit lebih kering dari yang minggu lalu, jadi mohon kesabarannya, mohon dimengerti. Baik, Bapak Ibu, kita pause dulu ya. Ini harap bersabar sedikit. Mari, oke, kita mulai dengan slide yang pertama. Bentar ya. Oke, kemudian slide yang kedua. Harap bersabar. Oke. Berikutnya slide yang ketiga. Tahan senyumannya. Kram sedikit, tidak apa-apa. Slide yang keempat. Tahan napas, nggak apa-apa Pak, nggak kelihatan perutnya kok, nggak perlu ditahan. Baik, oke, satu slide lagi, slide yang terakhir. Memang 2 slide lebih banyak. Oke, bentar ya Bapak Ibu. Oke, dan terima kasih banyak Bapak Terima Ibu. kasih. Saya Terima kasih kembalikan Pak ke David. Terima kasih banyak. Sampai Ya. Terima kasih. Terima kasih Baik ya, Romo Aidan. Bapak Ibu, terima kasih. Terima Sampai kasih jumpa semuanya. Selasa depan. Terima kasih semuanya. Romo Terima kasih Aidan, Pak Bu Yudis. Ati, Terima kasih Romo semuanya, Romo Terima Suster, kasih. Terima kasih Pak semua. Fran, Pak Lukas Nugroho. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Bu. Terima kasih Bu Emi. Terima kasih, Bu Emi. Selamat Sampai ketemu malam. Selasa depan. Ya, minggu depan. Pak Yohanes Mangando, selamat Terima kasih. malam. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih Pak Yosep, Pak Terima Lulung. kasih. Terima kasih. Sampai ketemu Terima Pak kasih, Selasa Bu depan. Wati. Terima kasih Pak. Selamat Ya, malam. Bu Wati. Terima kasih Bu Barbara. Malam, Bu Anwar. Ati. Pak Anwar lewat. Terima kasih. Ingat ya, hari Minggu diundang. Iya. Hari Minggu diundang.